Tidak semua rumah tangga hancur karena kekurangan harta. Tidak semua pernikahan retak karena kemiskinan. Dan tidak sedikit keluarga runtuh bukan karena takdir, melainkan karena satu dorongan batin yang tidak dikendalikan, bernama nafsu seksual. Di balik senyum pasangan yang terlihat bahagia, sering tersembunyi konflik batin yang tidak pernah dibicarakan. Karena nafsu yang dibiarkan tumbuh tanpa batas perlahan, menggerogoti kepercayaan, kesetiaan, dan makna sakral sebuah pernikahan. Video ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk menyudutkan, melainkan untuk membuka mata bahwa sesuatu yang awalnya dianggap wajar dan sepele bisa berubah menjadi api yang membakar rumah tangga dari dalam tanpa disadari. Jika Anda pernah bertanya, mengapa cinta bisa berubah menjadi luka, mengapa janji suci bisa runtuh, dan mengapa keluarga yang tampak utuh ternyata rapuh, maka video ini adalah jawaban yang perlu Anda dengarkan sampai akhir. Nafsu seksual pada dasarnya adalah anugerah yang diciptakan untuk mengikat suami dan istri dalam ikatan yang sah. Namun, ketika ia dilepaskan dari nilai moral dan tanggung jawab, maka anugerah itu berubah menjadi sumber kehancuran yang perlahan merobohkan fondasi rumah tangga tanpa suara. Banyak rumah tangga tidak langsung hancur secara tiba-tiba, melainkan retak sedikit demi sedikit. Ketika salah satu atau kedua pasangan mulai membiarkan keinginannya berjalan tanpa kendali nurani dan kebijaksanaan. Pada awalnya, nafsu sering dibungkus dengan alasan kebutuhan, pembenaran emosional, atau dalih bahwa diri ini hanya ingin dimengerti dan dipahami, sehingga kesalahan terasa seperti kebenaran. Ketika kebutuhan jasmani tidak lagi disertai dengan kedalaman emosi dan komitmen, hubungan suami istri perlahan kehilangan makna spiritual yang seharusnya menjadi penopang utama pernikahan. Nafsu yang tidak dijaga membuat seseorang mulai membandingkan pasangannya dengan orang lain, baik secara sadar maupun tidak sadar, hingga rasa syukur perlahan menghilang. Dari perbandingan itulah muncul rasa tidak puas, yang kemudian menumbuhkan keluhan dalam hati yang jarang diungkapkan dengan jujur dan dewasa. Ketidakpuasan yang dipendam akan berubah menjadi jarak emosional yang sulit dijembatani jika tidak disadari sejak awal. Saat jarak emosional semakin lebar, komunikasi dalam rumah tangga tidak lagi dibangun atas dasar kasih dan empati, melainkan hanya atas dasar kewajiban dan rutinitas semata. Nafsu yang dibiarkan bebas sering membuat seseorang lebih fokus pada pemuasan diri daripada pengorbanan untuk pasangan yang telah berjanji untuk dijaga. Ketika ego dan keinginan pribadi menjadi pusat, maka nilai kesetiaan mulai tergeser tanpa disadari dan tanpa disesali. Banyak pasangan tidak sadar bahwa mereka sedang berjalan menuju kehancuran karena perubahan itu terjadi secara perlahan dan tampak normal dalam keseharian. Nafsu yang tidak terkendali sering membuat seseorang merasa berhak atas kebahagiaannya sendiri tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi pasangan, anak, dan masa depan keluarga. Dari sinilah benih pengkhianatan seringkali tumbuh, bukan karena niat jahat sejak awal, melainkan karena lemahnya penjagaan diri terhadap godaan. Rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat aman, berubah menjadi ruang penuh kecurigaan, kekecewaan, dan luka yang tidak terucap. Ketika keintiman hanya dipahami sebagai pemuasan jasmani, maka cinta kehilangan kedalaman, arah, dan makna sejatinya. Nafsu yang dominan membuat seseorang lupa bahwa pernikahan bukan hanya tentang menerima apa yang menyenangkan, tetapi juga tentang memberi, menjaga, dan bertahan dalam keadaan yang tidak sempurna. Banyak konflik rumah tangga berakar dari keinginan yang tidak pernah dikomunikasikan dengan dewasa dan penuh tanggung jawab. Keinginan yang dipendam dan tidak diarahkan dengan benar akan mencari jalan keluar yang salah dan merusak. Saat itulah godaan dari luar rumah tangga terasa lebih menarik, karena menawarkan ilusi pemahaman, perhatian, dan kepuasan instan yang menipu. Nafsu selalu menjanjikan kenikmatan sesaat, tetapi jarang mengingatkan tentang penyesalan panjang yang mengikutinya. Rumah tangga yang rapuh seringkali bukan karena kurangnya cinta di awal, melainkan karena kurangnya penjagaan di tengah perjalanan. Ketika nafsu lebih didengar daripada suara hati, maka keputusan-keputusan yang diambil cenderung melukai banyak pihak tanpa disadari. Anak-anak sering menjadi korban paling diam dari konflik yang disebabkan oleh nafsu orang tua yang tidak terkendali. Keharmonisan keluarga perlahan terkikis oleh sikap dingin, pertengkaran kecil, dan kebiasaan saling menyalahkan. Nafsu yang tidak dibingkai oleh komitmen akan selalu menuntut lebih tanpa pernah merasa cukup atau puas. Banyak pasangan baru menyadari kesalahan mereka ketika luka sudah terlalu dalam untuk disembuhkan dengan mudah. Ketika rasa saling percaya rusak, maka membangunnya kembali membutuhkan usaha yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Nafsu yang dibiarkan tumbuh tanpa kendali, ibarat api kecil yang diabaikan, hingga akhirnya membakar seluruh rumah. Kesetiaan bukan hanya soal tidak melanggar secara fisik, tetapi tentang menjaga pikiran,
perasaan, dan niat tetap setia. Rumah tangga membutuhkan pengendalian diri agar cinta tidak kalah oleh keinginan sesaat yang menipu. Nafsu yang sehat seharusnya mempererat hubungan, bukan menjauhkan dan memisahkan. Namun ketika nafsu dijadikan tujuan utama, maka pasangan berubah menjadi alat pemuas, bukan lagi sahabat hidup yang saling menguatkan. Dari sinilah muncul rasa hampa, meskipun secara lahiriah, segalanya tampak baik-baik saja. Nafsu yang tidak dikendalikan sering menciptakan standar kebahagiaan yang tidak realistis dan sulit dipenuhi. Standar itulah yang kemudian membuat pasangan merasa selalu kurang dan tidak pernah cukup. Rumah tangga yang kehilangan rasa syukur akan sangat mudah goyah oleh godaan kecil yang datang silih berganti. Nafsu tidak pernah mengajarkan kesabaran, sementara pernikahan sangat membutuhkan kesabaran sebagai fondasi utamanya. Ketika kesabaran hilang, maka toleransi pun ikut menghilang. Konflik yang seharusnya bisa diselesaikan dengan dialog berubah menjadi pertengkaran berkepanjangan yang melelahkan. Nafsu sering membuat seseorang lupa bahwa cinta sejati menuntut kedewasaan, bukan hanya perasaan sesaat. Rumah tangga yang kuat dibangun oleh pengendalian diri, bukan oleh pelampiasan keinginan. Setiap keinginan yang tidak dijaga akan selalu mencari celah untuk melampaui batas. Batas-batas inilah yang seharusnya dijaga demi kehormatan pernikahan dan ketenangan keluarga. Nafsu yang tidak diarahkan akan menutup mata terhadap konsekuensi yang pasti datang. Ketika konsekuensi itu hadir, seringkali semuanya sudah terlambat untuk kembali seperti semula. Rumah tangga bukan tempat untuk memuaskan ego, melainkan ruang untuk bertumbuh bersama dalam keterbatasan. Nafsu yang dikendalikan melahirkan kedamaian, sementara nafsu yang liar melahirkan kehancuran. Banyak keluarga hancur bukan karena kurang cinta, tetapi karena cinta dikalahkan oleh keinginan sesaat. Menjaga nafsu berarti menjaga keutuhan rumah tangga. Dan setiap rumah tangga yang ingin bertahan harus berani menempatkan komitmen di atas keinginan pribadi. Dalam kehidupan nyata, kehancuran rumah tangga jarang dimulai dari peristiwa besar yang menggelegar, melainkan dari hal-hal kecil yang diabaikan karena dianggap sepele dan biasa. Banyak pasangan yang awalnya saling mencintai dengan tulus, perlahan berubah menjadi dua orang asing yang tinggal di bawah satu atap, tanpa benar-benar saling memahami. Kesibukan, tekanan ekonomi, dan tuntutan hidup sering dijadikan alasan, padahal yang sebenarnya terjadi adalah hilangnya kedekatan emosional yang tidak pernah disadari. Dalam kondisi seperti itu, nafsu sering mencari pelarian, karena hati merasa kosong dan tidak lagi diperhatikan. Ada suami yang merasa tidak dihargai, ada istri yang merasa tidak didengar, dan ada perasaan sepi yang tumbuh, meskipun pasangan selalu ada di dekat mata. Dari rasa sepi itulah, perhatian kecil dari orang lain terasa begitu berarti dan menenangkan. Sebuah pesan singkat, pujian sederhana, atau sikap peduli dari luar rumah tangga, perlahan menembus batas yang seharusnya dijaga. Pada titik ini, banyak orang tidak merasa sedang berbuat salah, karena mereka hanya merasa sedang mencari pengertian yang hilang. Nafsu sering menyamar sebagai kebutuhan emosional, sehingga kesalahan tampak seperti pembenaran. Kehidupan nyata menunjukkan bahwa pengkhianatan jarang dimulai dari keberanian, tetapi dari kelengahan. Ketika hati mulai terbuka kepada orang lain, maka kesetiaan sebenarnya sudah mulai retak, meskipun belum terlihat secara fisik. Banyak pasangan yang baru menyadari, ada yang berubah ketika komunikasi tidak lagi hangat, sentuhan terasa hambar, dan kebersamaan kehilangan makna. Dalam rumah tangga yang mulai rapuh, pertengkaran kecil menjadi sering, sementara pembicaraan mendalam justru menghilang. Nafsu yang tidak terkendali membuat seseorang lebih mudah tersinggung dan lebih sulit memahami. Realitas menunjukkan bahwa luka terdalam dalam pernikahan sering bukan karena kejadian besar, melainkan karena perasaan diabaikan dalam waktu yang lama. Anak-anak tumbuh dalam suasana dingin tanpa mereka pahami sebabnya. Sementara orang tua sibuk dengan konflik batin masing-masing. Banyak keluarga tampak utuh di luar, tetapi rapuh di dalam, karena semua memilih diam demi menjaga citra. Nafsu yang dibiarkan bebas sering membuat seseorang hidup dalam kepura-puraan, tersenyum di depan umum, namun hancur dalam kesendirian. Ketika kebenaran akhirnya terungkap, rasa sakit yang muncul jauh lebih besar daripada kenikmatan sesaat yang pernah dirasakan. Penyesalan datang terlambat, karena kepercayaan yang hancur tidak bisa kembali seperti semula. Kehidupan nyata mengajarkan bahwa memperbaiki rumah tangga jauh lebih sulit daripada menjaganya sejak awal. Banyak pasangan yang berharap waktu bisa diputar ulang, namun hidup tidak pernah memberi kesempatan kedua yang sama. Nafsu yang dulu terasa manis berubah menjadi beban yang menghantui pikiran dan hati. Dalam refleksi yang jujur, banyak orang akhirnya menyadari bahwa yang mereka cari di luar sebenarnya sudah ada di dalam. Hanya saja,
mereka berhenti merawatnya. Rumah tangga tidak runtuh karena satu kesalahan, tetapi karena serangkaian kelalaian yang terus dibiarkan. Nafsu bukan satu-satunya penyebab, namun ia menjadi pemicu utama ketika cinta tidak lagi dijaga dengan kesadaran. Kehidupan nyata tidak menawarkan akhir yang indah bagi mereka yang mengorbankan keluarga demi kepuasan sesaat. Yang tersisa hanyalah kenangan, penyesalan, dan pelajaran mahal tentang arti kesetiaan. Dari kisah-kisah nyata inilah kita belajar bahwa menjaga rumah tangga bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang kesadaran untuk tetap setia, meskipun godaan selalu ada. Nafsu yang dikendalikan mungkin tidak selalu memuaskan, tetapi ia menjaga keutuhan yang jauh lebih berharga. Dan dalam kehidupan nyata, mereka yang mampu menahan diri adalah mereka yang akhirnya memenangkan kedamaian. Ketika nafsu seksual dibiarkan mengambil alih kendali dalam rumah tangga, dampak paling besar sebenarnya tidak selalu terlihat secara fisik, melainkan tersembunyi jauh di dalam batin dan psikologis setiap anggota keluarga. Luka pertama yang muncul biasanya adalah rasa tidak dihargai, perasaan seolah diri tidak lagi cukup, dan keyakinan bahwa cinta yang dulu dijanjikan kini telah berubah arah. Pasangan yang terluka sering mempertanyakan harga dirinya, membandingkan dirinya dengan bayangan orang lain, dan menyalahkan diri sendiri atas sesuatu yang sebenarnya bukan sepenuhnya kesalahannya. Rasa percaya yang rusak menciptakan kecemasan berkepanjangan, di mana setiap sikap kecil, setiap perubahan nada bicara, dan setiap keterlambatan menjadi sumber kecurigaan yang melelahkan jiwa. Dalam kondisi ini, rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang dan beristirahat, justru berubah menjadi sumber tekanan mental yang terus-menerus. Banyak pasangan tetap bertahan secara fisik, namun secara emosional sudah lama pergi, karena hati mereka dipenuhi ketakutan, kemarahan yang dipendam, dan kesedihan yang tidak pernah diungkapkan. Nafsu yang pernah dianggap sebagai sumber kebahagiaan kini berubah menjadi bayang-bayang yang menghantui pikiran, mengganggu tidur, dan merusak ketenangan batin. Dalam diam, pasangan yang terluka sering kehilangan kepercayaan, bukan hanya pada pasangannya, tetapi juga pada makna cinta itu sendiri. Mereka menjadi lebih tertutup, lebih dingin, dan lebih sulit mempercayai siapapun. Karena trauma membuat hati selalu bersiap untuk terluka kembali. Dampak psikologis ini tidak berhenti pada pasangan, tetapi merembet pada anak-anak yang tumbuh dalam suasana emosional yang tidak sehat. Anak-anak merasakan ketegangan meskipun tidak memahami penyebabnya. Mereka menyerap emosi yang tidak terucap dan menyimpannya sebagai luka yang kelak terbawa hingga dewasa. Banyak anak belajar tentang cinta dari konflik orang tuanya, sehingga tanpa sadar mereka mewarisi ketakutan, ketidakpercayaan, dan pola hubungan yang rusak. Nafsu yang tidak terkendali juga melahirkan rasa bersalah yang berat pada pelakunya, meskipun sering disembunyikan di balik pembenaran dan sikap defensif. Rasa bersalah itu perlahan menggerogoti ketenangan batin, menciptakan konflik internal antara keinginan dan nurani. Tidak sedikit orang yang terlihat baik-baik saja di luar, namun sebenarnya hidup dalam pergulatan batin yang melelahkan setiap hari. Ketika kebahagiaan yang dijanjikan nafsu tidak bertahan lama, yang tersisa hanyalah kehampaan dan penyesalan yang sulit dihapus. Luka psikologis ini sering tidak mendapatkan ruang untuk disembuhkan, karena banyak orang lebih memilih diam daripada menghadapi rasa sakitnya. Dalam jangka panjang, tekanan batin yang tidak tertangani dapat berubah menjadi kemarahan, depresi, atau sikap acuh yang merusak hubungan lebih jauh. Rumah tangga kehilangan fungsinya sebagai tempat saling menguatkan dan berubah menjadi medan bertahan hidup secara emosional. Nafsu yang menguasai membuat seseorang lupa bahwa setiap tindakan memiliki dampak yang panjang dan dalam bagi jiwa orang lain. Kehancuran psikologis sering terjadi jauh sebelum perceraian secara hukum, karena perpisahan batin sudah lebih dulu terjadi. Banyak pasangan hidup bersama tanpa benar-benar hadir satu sama lain, karena hati mereka telah dipenuhi luka yang tidak pernah sembuh. Dalam refleksi yang jujur, luka batin akibat nafsu yang tidak terkendali sering menjadi warisan paling menyakitkan dalam sebuah rumah tangga. Luka ini tidak terlihat, tidak terdengar, namun pengaruhnya sangat nyata dan berkepanjangan. Dan pada akhirnya, banyak orang menyadari bahwa menjaga diri dari nafsu bukan hanya tentang moral, tetapi tentang melindungi kesehatan jiwa, ketenangan hati, dan masa depan keluarga yang tidak tergantikan. Dalam setiap ikatan pernikahan, terdapat janji yang tidak hanya diucapkan di hadapan manusia, tetapi juga disaksikan oleh nilai moral, suara hati, dan kesadaran spiritual yang hidup di dalam diri setiap insan. Pernikahan bukan sekadar pertemuan dua tubuh, melainkan penyatuan dua jiwa yang berjanji untuk saling menjaga dalam keadaan mudah maupun sulit, dalam kelebihan maupun kekurangan.
Ketika nafsu seksual mulai ditempatkan di atas komitmen, maka perlahan makna suci dari ikatan itu mulai tergerus tanpa disadari. Nafsu yang dibiarkan bebas bukan hanya melukai pasangan, tetapi juga melukai integritas diri sendiri. Karena seseorang hidup bertentangan dengan nilai yang pernah diyakininya. Kesadaran moral mengajarkan bahwa setiap keinginan perlu diimbangi dengan tanggung jawab. Karena kebebasan tanpa batas selalu berujung pada kerusakan. Banyak orang terjebak pada pemikiran bahwa mengikuti keinginan adalah bentuk kejujuran pada diri sendiri. Padahal kejujuran sejati adalah keberanian untuk menahan diri demi kebaikan yang lebih besar. Nafsu seringkali berbicara dengan suara yang keras dan mendesak, sementara suara hati berbicara pelan dan membutuhkan keheningan untuk didengar. Dalam hiruk-pikuk kehidupan modern, manusia semakin jarang memberi ruang untuk merenung, sehingga keputusan besar sering diambil dalam kondisi batin yang tidak jernih. Kesadaran spiritual mengingatkan bahwa ketenangan tidak lahir dari pemenuhan nafsu, melainkan dari keselarasan antara tindakan dan nilai hidup. Ketika seseorang melanggar batas yang seharusnya dijaga, ia mungkin merasakan kenikmatan sesaat, tetapi jiwanya perlahan kehilangan kedamaian. Nafsu yang dituruti tanpa arah menciptakan konflik batin yang terus membesar, karena nurani tidak pernah benar-benar bisa dibungkam. Banyak orang hidup dengan senyum di wajah, tetapi menyimpan kegelisahan yang tidak mereka pahami sumbernya. Kegelisahan itu sering berasal dari jarak antara apa yang dilakukan dan apa yang sebenarnya diyakini. Kesadaran moral bukan tentang merasa paling benar, melainkan tentang menyadari bahwa setiap pilihan membawa dampak bagi diri sendiri dan orang lain. Dalam perspektif spiritual, rumah tangga adalah ladang pembentukan karakter, tempat manusia belajar kesabaran, kesetiaan, dan pengendalian diri. Godaan bukanlah musuh, melainkan ujian yang menunjukkan seberapa kuat nilai yang tertanam dalam diri. Namun ketika ujian dihadapi tanpa kesadaran, maka manusia mudah terseret oleh dorongan sesaat yang menyesatkan. Nafsu selalu menjanjikan kebahagiaan instan, tetapi kebahagiaan yang tidak dibangun di atas nilai tidak pernah bertahan lama. Kesadaran spiritual mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bersumber dari hati yang bersih, bukan dari pemuasan keinginan yang terus bertambah. Ketika nafsu dijadikan pusat kehidupan, manusia kehilangan arah karena ia terus mengejar sesuatu yang tidak pernah benar-benar memuaskan. Dalam kondisi ini, pasangan hidup sering menjadi korban dari kegelisahan batin yang tidak terselesaikan. Banyak pengkhianatan berawal dari lemahnya hubungan spiritual dengan nilai kebenaran dan tanggung jawab. Kesadaran moral mengingatkan bahwa setia bukan hanya tentang tindakan lahiriah, tetapi juga tentang menjaga pikiran, perasaan, dan niat. Pelanggaran kecil yang dibiarkan akan membentuk kebiasaan, dan kebiasaan akan membentuk karakter. Ketika karakter mulai terbiasa melanggar, maka pelanggaran besar terasa semakin wajar. Inilah proses kehancuran yang jarang disadari, karena terjadi secara perlahan dan halus. Kesadaran spiritual mengajak manusia untuk kembali bertanya pada dirinya sendiri, tentang tujuan hidup yang sebenarnya. Apakah hidup ini hanya tentang memuaskan keinginan, atau tentang meninggalkan kebaikan dan makna bagi orang-orang yang dicintai? Nafsu tidak pernah mengajarkan makna pengorbanan, sementara cinta sejati selalu menuntutnya. Rumah tangga yang kokoh dibangun di atas kesediaan untuk menahan diri demi menjaga keutuhan. Dalam banyak ajaran moral dan spiritual, pengendalian diri dianggap sebagai bentuk ibadah, karena di dalamnya terdapat kesadaran penuh terhadap konsekuensi dan tanggung jawab. Ketika seseorang mampu mengendalikan nafsunya, ia sedang melatih jiwanya untuk memilih yang benar, meskipun yang salah terasa lebih mudah. Kesadaran ini tidak muncul dalam satu malam, melainkan melalui refleksi yang jujur dan keberanian untuk berubah. Nafsu yang dikendalikan tidak mematikan gairah hidup, tetapi menempatkannya pada tempat yang bermartabat. Rumah tangga yang dilandasi kesadaran spiritual memiliki daya tahan yang kuat, karena ia berdiri di atas nilai, bukan sekadar perasaan yang mudah berubah. Ketika nilai dijadikan fondasi, maka badai godaan tidak mudah merobohkan bangunan keluarga. Peringatan moral ini bukan untuk menuduh atau menghakimi, melainkan untuk mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki kelemahan, dan setiap kelemahan membutuhkan penjagaan. Kesadaran spiritual mengajarkan bahwa memperbaiki diri selalu dimulai dari dalam, dari niat yang tulus untuk menjaga amanah. Dan pada akhirnya, mereka yang mampu menundukkan nafsu bukanlah orang yang kehilangan kebahagiaan, melainkan mereka yang menemukan kedamaian yang jauh lebih dalam dan bermakna. Setiap manusia akan sampai pada satu titik keheningan, di mana ia tidak lagi bisa berlari dari suara hatinya sendiri. Di titik itulah, semua pembenaran runtuh,
semua alasan kehilangan makna, dan yang tersisa hanyalah pertanyaan jujur tentang siapa diri kita sebenarnya dan kemana arah hidup ini sedang berjalan. Nafsu seksual mungkin pernah memberi sensasi yang memikat, tetapi ia tidak pernah mampu menggantikan ketenangan yang lahir dari kesetiaan dan kejujuran. Rumah tangga yang terluka masih memiliki harapan selama ada kesadaran untuk berhenti, menoleh ke dalam, dan berani berubah. Perubahan tidak selalu berarti segalanya langsung membaik, tetapi perubahan selalu dimulai dari satu keputusan kecil untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Mengakui kelemahan bukan tanda kekalahan, melainkan langkah awal menuju kedewasaan jiwa. Setiap rumah tangga yang bertahan bukanlah rumah tangga tanpa masalah, melainkan rumah tangga yang memilih untuk memperbaiki diri daripada menyerah pada dorongan sesaat. Harapan selalu ada bagi mereka yang mau kembali menjaga komitmen, membangun komunikasi yang jujur, dan menempatkan nilai di atas keinginan. Cinta sejati tidak diukur dari seberapa besar hasrat, tetapi dari seberapa kuat kesediaan untuk menjaga dan melindungi. Nafsu dapat dikendalikan, luka dapat disembuhkan, dan kepercayaan dapat dibangun kembali. Meskipun prosesnya panjang dan melelahkan, setiap langkah kecil menuju kesetiaan adalah kemenangan besar bagi jiwa. Rumah tangga bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi tentang siapa yang paling bersedia berubah demi kebaikan bersama. Ketika seseorang memilih untuk menahan diri, ia sedang menyelamatkan lebih dari sekadar hubungan. Ia sedang menyelamatkan masa depan. Anak-anak membutuhkan teladan, bukan kesempurnaan. Dan teladan terbesar adalah keberanian orang tua untuk bertanggung jawab atas pilihannya. Jangan menunggu segalanya hancur untuk menyadari betapa berharganya keluarga. Jangan menunggu kehilangan untuk memahami arti menjaga. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki sikap, memperbaiki niat, dan memperkuat komitmen. Nafsu mungkin akan selalu ada, tetapi kendali adalah pilihan. Dan pilihan itulah yang menentukan apakah rumah tangga menjadi tempat luka atau tempat pulang. Jika hari ini hati masih gelisah, jadikan kegelisahan itu sebagai tanda untuk berhenti dan merenung. Jika hari ini masih ada pasangan di sisi Anda, jadikan kehadirannya sebagai amanah yang harus dijaga. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati tidak ditemukan di luar rumah tangga, melainkan tumbuh dari kesetiaan, pengendalian diri, dan cinta yang bertanggung jawab. Pilihlah untuk berubah sebelum penyesalan datang. Pilihlah menjaga sebelum kehilangan menjadi nyata. Dan pilihlah menundukkan nafsu agar rumah tangga tetap utuh, bermakna, dan penuh keberkahan. Jika pesan dalam video ini menyentuh hati Anda, jangan biarkan ia berhenti di sini. Tekan tombol like sebagai tanda bahwa Anda peduli pada keutuhan rumah tangga. Tuliskan di kolom komentar refleksi Anda, pengalaman, atau doa terbaik agar lebih banyak orang sadar dan saling menguatkan. Dan jika Anda ingin terus mendapatkan konten yang mengingatkan tentang makna hidup, kesetiaan, dan pengendalian diri, jangan lupa subscribe agar kita bisa belajar dan bertumbuh bersama.